Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat datang kembali di Markas At-Tahirah. Insyaallah di video kali ini kita akan melanjutkan bedah tajwid dari surah An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru mempelajari ilmu tajwid. Baik, langsung kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا. Yang pertama, inna, terdapat nun al-musyaddadah, nun yang bertasydid, wajibul gunnah, wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Lil muttaqina, terdapat alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf al-qamariyah yaitu huruf mim. Cara membacanya adalah dengan memperjelas alif lamnya. Lil muttaqina, terdapat mad tabi'i karena ada ia sukun yang sebelumnya berharakat kasrah dibaca panjang 2 harakat. Mafaza, fa, mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Za, mad iwad karena kita waqaf pada fathatain, cara membacanya adalah diganti dengan fathah kemudian dipanjangkan 2 harakat. Ayat ke-32. حدائق وأعنابا. حدائق. Nah, di sini terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad tabi'inya yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah. Mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harakat. Qa adalah huruf tebal, huruf tafkhim dibaca dengan mengangkat pangkal lidah supaya huruf menjadi tebal. Wa'a, huruf ain yang sukun merupakan huruf bainiyah, jadi tidak boleh suaranya langsung diputuskan wa'a, wa'a, ya, tapi harus ada aliran suaranya wa'a. Kemudian na mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Wa'a'naba, ba adalah mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya adalah mengganti fathatain dengan fathah kemudian dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Selanjutnya ayat ke-33. Wa kawa'iba atraba. Wa, sempurnakan makhrajnya ya, semua huruf waw kita harus sempurnakan makhrajnya dengan menyongkan atau dengan memajukan bibir. Ingat, ketika kita membaca Al-Quran, kita hanya boleh memonyongkan bibir saat kita membaca huruf waw dan juga huruf-huruf yang berharakat dhammah ya. Selain itu kita tidak memonyongkan bibir atau kita tidak memajukan bibir. Wa di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Atroba, huruf ta yang sukun bersifat hams dan juga syiddah. Suara kita tertahan tapi ada sedikit aliran nafas, tidak boleh berlebihan. Ro adalah huruf tebal, kita baca dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Atroba, ba adalah mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya adalah dengan mengganti fathatain dengan fathah kemudian membacanya panjang 1 alif atau 2 harakat. Berikutnya ayat ke-34. Wa ka'san dihaqa. Wa, sempurnakan makhrajnya. Ka'san, ka merupakan hamzah yang sukun bersifat syiddah sehingga kita membacanya dengan suara yang tertahan. Ka'sandi. Nah, di sini terdapat ikhfa hakiki karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf dal. Cara membacanya adalah dengan menggunnahkan atau mendengungkan nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ikhfa tadi dengan dengung yang samar dan juga dipanjangkan. Wa ka'sandi.
Ka'sadihaqa, ya. Jadi dengungnya bersifat samar. Bagaimana cara kita menyamarkan dengung? Dengan tidak menyentuhkan ujung lidah kita ke makhraj huruf nun. Jadi lidahnya kita gantung kemudian bersiap-siap untuk menyebutkan huruf yang ada di depannya, yaitu huruf dal. Ka'sadihaqa. Ya, jadi seperti itu cara membaca ikhfa yang benar. Dihaqa, ha mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harakat. Dihaqa, qa huruf tebal kita angkat pangkal lidah supaya sifat takhimnya ini bisa keluar. Kemudian qa juga memiliki mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Cara membacanya seperti biasa, kita ganti fathatainnya menjadi fathah kemudian dipanjangkan dengan 1 alif atau 2 harakat. Ayat ke-35. La yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. La terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Yasma'una, terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah dibaca panjang juga 2 harakat. Fiha, fi ada mad tabi'i karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat kasrah dibaca panjang 2 harakat. Ha juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Lawan wala. Kemudian di sini terdapat huruf ghain yang sukun. Huruf ghain merupakan huruf tebal dan juga dia bersifat rokhawah. Sehingga ketika kita membaca huruf ghain yang sukun harus ada sedikit aliran suaranya. Karena banyak yang membaca huruf ghain sukun ini dengan qalqalah, lagwan misalnya. Nah, ini salah. Jadi harus kita alirkan sedikit suaranya, lagwan wala. Kemudian lagwan wa. Nah, di sini terdapat idgham bi gunnah karena ada tanwin yang bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya, tanwinnya kita leburkan ke dalam huruf waw, kemudian disertai dengan adanya dengung atau gunnah yang dipanjangkan. Wala, la terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Kidza, di sini ada huruf dzal yang bertasydid. Berhati-hati jangan beri tekanan berlebihan pada huruf dzal karena huruf dzal bersifat rokhawah, jadi ada sedikit aliran suara. Tidak boleh dibaca kidzaba, tapi halus saja, lembut saja karena rihun kan artinya adalah lembut ya, lunak. Kidza, ya, jadi seperti itu. Kidzaba, ba mad iwad karena ada fathatain yang diwakafkan, fathatain diganti dengan fathah dibaca panjang 1 alif 2 harakat. Ayat ke-36. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Jazaa'a terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam satu kata dibaca panjang 4 sampai 5 harakat. Jazaa'an min. Nah, di sini terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Hukumnya apa? Hukumnya idgham bi gunnah, yaitu kita memasukkan bunyi nun sukun atau tanwinnya ke dalam huruf mim lalu dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Mir rabbika, di sini terdapat hukum idgham bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ra. Cara membacanya adalah dengan meleburkan huruf nun ke dalam huruf ra kemudian dibaca tanpa dengung. Ra juga merupakan huruf tebal sehingga kita harus membacanya dengan mengangkat pangkal lidah kita karena di sini ra-nya berharakat fathah. Ata'a, di sini juga terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Hisaba,
Sa merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Hisaba, ba merupakan mad iwad karena kita waqaf pada fathatain sehingga harus dibaca dengan fathah panjang 1 alif atau 2 harakat. Ayat ke-37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ra merupakan huruf tafkhim, yaitu huruf tebal. Jadi di sini kita harus angkat pangkal lidahnya. Rabbis. Di sini ada alif lam asy-syamsiyah, yaitu alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu huruf sin. Cara membacanya adalah dengan mengidghamkan atau memasukkan dan meleburkan huruf lamnya ke dalam huruf sin sehingga huruf lam tidak terdengar lagi dan huruf sin menjadi seperti huruf yang bertasydid. Rabbissa. Sama ma merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah. Wa juga merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, ditandai juga di sebagian mushaf dengan adanya alif yang kecil. Wal ardi, wal alif lam al qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu hamzah. Di sini lam sukunnya dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Ardi, ra merupakan huruf tebal karena di sini ra sukun sebelumnya berharakat fathah, maka kita angkat pangkal lidah. Kemudian huruf dhad di sini wal ardi juga merupakan huruf tebal dan kita angkat juga pangkal lidahnya. Wa ma mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Bai, di sini terdapat lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Di sini ya sukunnya dibaca dengan lunak. Bainahuma. Nah, sebenarnya di sini terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, akan tetapi karena di depan kata huma ini ada alif lam, sehingga kita tidak lagi membacanya dengan mad tabi'i, melainkan kita langsung masuk ke huruf yang ada di depannya, yaitu alif lam asy-syamsiyah. Dan di sini karena alif lam syamsiyah bertemu dengan huruf ra yang merupakan huruf syamsiyah, maka tidak lagi dibaca, sehingga dari bainahuma kita langsung masuk ke ra, bainahuma ar-Rahman. Di sini ada man'arid li sukun, yaitu mad tabi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf, yaitu huruf nun, sedangkan mad tabi'inya ada pada huruf mim, yaitu alif yang sebelumnya berharakat fathah. Nah, mad arid li sukun ini dibaca boleh 2, 4, atau 6 harakat. Yang penting dibaca dengan konsisten. La yamlikuna minhu khitaba. La mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Yamli, mim sukun bertemu dengan huruf lam, yaitu di sini berlaku hukum ikhfa syafawi. Cara membacanya adalah dengan mengizharkan huruf mim tanpa dengung yang dipanjangkan. La yamlikuna. Ku adalah mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah dibaca 1 alif 2 harakat. Minhu, nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf halq yaitu huruf ha. Di sini berlaku hukum izhar khalqi. Nun sukunnya dibaca dengan izhar atau dengan jelas tanpa berdengung. Khitaba, khi merupakan huruf tafkhim, angkat pangkal lidah. Kemudian to juga huruf tafkhim, angkat juga pangkal lidahnya. Pada huruf to ini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Khitaba. Ba merupakan mad iwad karena kita waqaf pada fathatain, sehingga di sini kita ganti fathatain dengan fathah dan dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. Berikutnya ayat ke-38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-Rahmanu wa qala shawaba. Yauma,
Yau, di sini terdapat waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah. Di sini berlaku hukum lin, yaitu kita membaca wawnya dengan lunak. Yaqu, qaf merupakan huruf tafkhim, angkat pangkal lidahnya. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah, kita membacanya panjang 2 harakat. Yaqumur ruh, ar-ruh di sini terdapat alif lam asy-syamsiyah, yaitu karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, huruf ra. Di sini kita baca alif lamnya dengan mengidghamkannya ke dalam huruf ra sehingga huruf lamnya tidak terdengar lagi menjadi huruf ra yang bertasydid. Yaqumur ruh. Ar-ruh, ra merupakan huruf tebal, angkat pangkal lidah karena di sini ra berharakat dhammah ya, dibaca tebal. Kemudian ru juga terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya berharakat dhammah. Wal malaikah, wal terdapat alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf mim yang merupakan huruf qamariyah. Cara membacanya adalah dengan mengilharkan atau memperjelas huruf alif lamnya. Kemudian al-malaikah di sini terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i atau alif yang sebelumnya berharakat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata. Mad wajib muttasil dibaca 4 atau 5 harakat. Shad huruf tebal, angkat pangkal lidah kita. Kemudian soffa, fa karena kita waqaf pada fathatain berlaku hukum mad iwad sehingga kita di sini mengganti fathatainnya dengan fathah dan dibaca panjang 1 alif atau 2 harakat. La yatakallamuna, la terdapat mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Yatakallamun, mu terdapat mad tabi'i karena ada waw sukun yang sebelumnya berharakat dhammah dibaca panjang 2 harakat. Illa, la terdapat mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Man adina, nun sukun bertemu dengan hamzah berlaku izhar halqi. Kita membaca nun sukun dengan suara yang jelas tanpa dengung yang dipanjangkan. Ro juga merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Ma merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Wa qala, qa merupakan huruf tebal, angkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga ada mad tabi'inya sehingga kita baca panjang 2 harakat. Sawa, shad huruf tebal seperti biasa kita harus tebalkan dengan mengangkat pangkal lidah. Wa merupakan mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Shawaba, ba merupakan mad iwad karena kita waqaf pada fathatain. Fathatain diganti dengan fathah dibaca panjang dengan 1 alif atau 2 harakat. Ayat ke-39. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Za terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharakat fathah dibaca panjang 2 harakat. Dzalikal alif lam al-qamariyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf ya dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Yaum di sini ada waw sukun yang sebelumnya berharakat fathah dibaca dengan lunak. Dzalikal yaumul alif lam al-qamariyah lagi karena bertemu dengan huruf ha yang merupakan huruf qamariyah dibaca dengan izhar atau dengan jelas. Al-haqq. Nah, di sini kita waqaf pada huruf qaf yang bertasydid. Huruf qaf memiliki sifat qalqalah. Nah, ketika kita waqaf pada huruf qalqalah yang bertasydid, maka kita beri sedikit penekanan al-haqq. Al-haqq. Ya, jadi tidak boleh kita baca al-haqq. Itu tidak ada penekanannya, hanya memantulkan suara sehingga satu huruf qaf menjadi hilang. Jadi beri sedikit penekanan, baru kemudian kita memantulkan huruf qaf yang kedua. Al-haqq. Faman syaa terdapat hukum ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ikhfa yaitu huruf shin sehingga di sini kita membaca bunyi ghunnah dari nun sukunnya dengan samar dengan ghunnah yang dipanjangkan. Syaa
terdapat mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i, yaitu alif yang sebelumnya berharokat fathah bertemu dengan hamzah di dalam satu kata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Ila, la merupakan mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harokat. Rabbihi, ra merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Hi, di sini ada mad silah qasirah karena ada ha dhamir yang mana huruf sebelumnya berharokat dan juga huruf yang di hadapannya juga berharokat. Di sini kita membacanya satu alif atau 2 harokat. Ma'aba, a terdapat mad badal karena ada hamzah yang bertemu dengan mad sehingga di sini dia dibaca panjang satu alif atau 2 harokat. Ma'aba, ba kita waqaf pada fathatain maka berlaku man'iwat, kita membaca fathatain dengan fathah dipanjangkan satu alif atau 2 harokat. Nah, kita sampai ke ayat terakhir dari surah An-Naba yaitu ayat ke-40. Inna anzarnakum 'adzaban qariba يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Inna, di sini terdapat nun al-musyaddadah, nun bertasydid wajib dibaca dengan dengung yang dipanjangkan. Inna anzarna, di sini terdapat mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i yang bertemu dengan hamzah di dalam dua kata yang berbeda. Di sini mad jaiz munfasil kita baca 4 atau 5 harokat. Di sini ada ikhfa hakiki karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf dzal dibaca dengan dengung yang disamarkan dan juga dipanjangkan. Dzar, huruf ra sukun yang sebelumnya berharokat fathah dibaca dengan tafkhim atau tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Na, mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Kum azaba, mim sukun yang bertemu dengan huruf ain merupakan izhar syafawi. Di sini kita membaca huruf mim dengan jelas tanpa dengung yang dipanjangkan. Za, ada mad tabi'i karena ada alif sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Adzaban qariba, tanwin bertemu dengan huruf qaf berlaku hukum ikhfa hakiki. Nah, di sini perlu diperhatikan karena tanwinnya bertemu dengan huruf yang tebal yaitu huruf qaf, maka ikhfanya juga ikut tebal. Adzaban qariba. Jadi tidak kita baca adzaban qariba, tapi dibaca dengan tebal. Adzaban qariba. Qori, qaf, huruf tebal, angkat pangkal lidahnya. Kemudian ri di sini kita membacanya dengan tipis karena ra berharokat kasrah yang merupakan kasrah asli. Kemudian ri juga terdapat mad tabi'i karena ada ia sukun sebelumnya berharokat kasrah dibaca panjang 2 harokat. Ba, karena tadi kita wakaf di kata ini maka di sini berlaku hukum man'iwad yaitu saat kita wakaf pada fathatain, fathatainnya dibaca dengan fathah dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Yauma, waw sukun yang sebelumnya berharokat fathah dibaca dengan lunak karena di sini berlaku lin. Yanzuru, nun sukun bertemu dengan huruf dha. Di sini berlaku hukum ikhfa hakiki seperti yang sebelumnya kita sebutkan. Ketika ikhfa bertemu dengan huruf yang tebal maka ikhfanya ditebalkan. Yanzuru, ru merupakan huruf tebal, angkat pangkal lidahnya. Al-mar'u, alif lam al-qamariyah karena alif lam bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf mim. Kita baca alif lamnya dengan izhar atau dengan jelas. Al-mar'u, ra sukun sebelumnya berharokat fathah dibaca dengan tebal. Mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat. Qaddamat, qa merupakan huruf tebal, kita angkat pangkal lidah. Yadahu, da terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah dibaca panjang 2 harokat.
Wa yaqulu, qaf merupakan huruf tebal, angkat pangkal lidahnya. Kemudian di sini juga ada mad tabi'i sehingga kita membacanya panjang 2 harakat. Yaqulul, alif lam al-qamariyah, karena alif lam bertemu dengan huruf kaf yang merupakan huruf qamariyah. Di sini kita membacanya dengan izhar atau dengan jelas. Al-kafiru, ka terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, kita baca panjang 2 harakat. Firu, ru merupakan huruf tebal karena di sini ra berharokat dhammah, kita angkat pangkal lidahnya. Ya, mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca panjang 2 harakat. Ya laytani, lay ada lin karena ada ya sukun yang sebelumnya berharokat fathah, dibaca dengan lunak. Ya laytani, ni mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasrah, dibaca panjang 2 harakat. Kuntu, nun sukun bertemu dengan ta berlaku hukum ikhfa hakiki. Nun sukunnya dibaca dengan samar dengan gunnah yang dipanjangkan. Turaba, ro merupakan huruf tebal karena di sini ro berharokat fathah, dibaca dengan mengangkat pangkal lidah. Kemudian di sini juga terdapat mad tabi'i karena ada alif yang sebelumnya berharokat fathah, juga dibaca panjang 2 harakat. Ba merupakan man iwad karena kita wakaf pada tanwin fathatain. Cara membacanya adalah dengan mengganti tanwin fathatain dengan fathah, kemudian dibaca panjang 1 alif 2 harakat. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai dengan pembahasan bedah tajwid yang ada di dalam surah An-Naba ayat 31 sampai dengan ayat 40. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya dan insya Allah kita akan membahas bedah tajwid yang terdapat di dalam surah An-Nazi'at. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.